Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael Hakam dengan NIM 289235561. Di sini saya akan mempresentasikan performa tes atau UTS dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Pembahasannya yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, dan yang kedua ada timbulnya pajak terutang, yang ketiga ada jenis-jenis pajak penghasilan, dan yang keempat ada pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, langsung saja kita ke dasar-dasar perpajakan. Pengertiannya, yaitu pajak istilah perpajakan dalam istilah bahasa Inggris juga disebut dengan tax, dalam bahasa Perancis disebut juga dengan droit, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan belasting. Dalam Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang keberadaannya terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Selain itu, ada beberapa hal yang memekakan tentang pengertian pajak. Seperti diantaranya, yaitu yang pertama ada menurut Profesor Dr. PJA Andriani, menurut beliau pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan prestasi kembali atau timbal balik secara langsung. Dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak. Antara lain yaitu iuran atau pungutan adalah dua hal yang berbeda. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satu karakteristik dalam pajak adalah pungutan dilakukan berdasarkan undang-undang. Ada pajak dapat dipaksakan untuk mematuhi aturan perpajakan, maka undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksakan wajib pajak. Dan yang terakhir ada tidak memperoleh balas jasa atau imbalan secara langsung. Iuran yang dilakukan oleh wajib pajak digunakan sebagai pengeluaran negara dan pembangunan negara. Selanjutnya ada di samping pungutan pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain. Yaitu yang pertama ada retribusi. Adalah iuran yang kepada pemerintah daerah dipaksakan dengan mendapatkan imbal balik secara langsung. Contohnya ada tiket objek wisata. Selanjutnya ada sumbangan. Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan ditunjukkan kepada golongan-golongan tertentu, dan manfaatnya dirasakan oleh golongan tertentu itu juga. Contohnya ada korban sumbangan bencana alam ya, sumbangan korban bencana alam. Selanjutnya ada bea. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kegiatan lalu lintas barang dan kegiatan lain. Contohnya ada bea masuk, bea keluar, bea balik nama, atau biaya. Cukai yang selanjutnya adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan dibayarkan oleh golongan tertentu. Contohnya ada cukai tembakau. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yang menurut golongannya ya, dan menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut adalah penjelasannya. Menurut golongan, yang pertama ada pajak secara langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Artinya pajak tersebut ditanggung sendiri oleh pihak wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya ada pajak langsung atau PPh. Pajak yang selanjutnya ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara tidak langsung dibebankan kepada pelaku pajaknya. Pajak ini dibebankan kepada pihak ketiga. Contohnya adalah PPN, pertambahan nilai. Selanjutnya ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu ada pajak subjektif, adalah pajak yang merupakan pengenaannya dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan PPh dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi, melihat kondisi dan keadaan wajib pajak tersebut. Selanjutnya ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan objeknya, yang berupa benda, keadaan, maupun peristiwa, tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak, keadaan pribadi wajib pajak tersebut. Contohnya yaitu ada pajak bumi dan pajak bangunan. Selanjutnya ada menurut lembaga pemungutnya, yaitu ada pajak negara, pajak pusat, yaitu adalah pajak yang pungutannya dan perhitungannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pembiayaan dan pengeluaran pemerintah pusat. Contohnya PPN dan PBB dan PPNBM. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak pemungutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
Contohnya ada pajak daerah tingkat provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan air, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi pajak. Kebijakan perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pastinya memiliki fungsi telah diatur oleh pemerintah dan disepakati dalam undang-undang. Yang pertama ada fungsi budgetir atau juga bisa disebut juga dengan fungsi anggaran. Fungsi budgetir atau anggaran dalam fungsi ini merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Karena pajak digunakan sebagai pembiayaan negara, maka pemerintah melakukan upaya untuk menghasilkan penerimaan dana negara ini. Selanjutnya ada fungsi regulen atau pengatur. Regulon. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sebagai pengatur disebut adalah dalam bidang sosial, ekonomi, dengan tujuan-tujuan tertentu selain bidang keuangan. Contohnya itu ada pajak sebagai fungsi pengatur adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Dalam PPNBM ini berlaku apabila semakin besar nilai atau harga barang tersebut, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Yang kedua ada penetapan tarif pajak ekspor yaitu 0% dan penghapusan pajak penghasilan SHJ. Selanjutnya ada pemberlakuan tax holiday yang bertujuan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Ada tarif pajak progresif yang dikenakan pada pajak penghasilan dan ada pajak penghasilan yang dikenakan pada produksi tertentu. Contohnya itu semen, rokok, baja, dan sebagainya. Kebijakan ini tetap ditetapkan oleh pemerintah. Bertujuan agar industri tersebut menekan produktivitas karena kegiatan industri yang dilakukan dapat mencemari lingkungan, polusi, serta membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada tarif pajak. Dalam perhitungan besarnya pajak terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, sedangkan tarif pajak ini berupa persentase angka. Jenis-jenis tarif pajak itu sendiri bedakan menjadi 4. Yaitu yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap merupakan tarif yang besar persentasenya tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya tetap. Yang kedua ada tarif proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak tersebut. Yang ketiga ada tarif progresif meningkat. Tarif progresif meningkat yaitu tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak tersebut. Tarif progresif itu sendiri dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada tarif progresif proporsional, yaitu tarif yang merupakan persentase besarnya tertentu yang meningkat dengan diimbangi peningkatan pengenaan pajak yang meningkatkan persentasenya adalah tetap. Contohnya di sini ada dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan kenaikan tarif. Misalnya sampai dengan 25 juta, tarif pajaknya adalah 10%. Di antara 25 juta sampai 50 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Kenaikan tarifnya itu ada 5%. Dari 25 sampai 5 dari 25 pas adalah 10, dari 25 sampai 50 menjadi 15. Di sini ada kenaikan ya, jadi 5%. Selanjutnya yang B ada tarif progresif. Progresifnya itu tarif persentasenya meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tersebut. Yang kenaikan persentasenya juga semakin meningkat. Contohnya ada sampai dengan 25 yaitu 10%. Di atas 25 sampai 50 adalah 15%. Sama seperti tadi. Selanjutnya ada tarif progresif degresif, yaitu tarif yang persentasenya meningkat dengan disertai peningkatan dasar pengenaan pajak. Akan tetapi kenaikan persentasenya tersebut semakin menurun. Misalnya, yaitu ada 25 juta tarifnya 10% dan 50 juta tarifnya 20%. Yaitu kenaikannya adalah sebesar 10%. Selanjutnya ada tarif degresif menurun, yaitu tarif yang persentasenya semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya ada 25 dengan tarif 20%, 50 dengan tarif 15%. Di sini dari 25 ke 50 malah menurun ya nih. Dia menurunnya sebesar 5%, bukan kenaikan tapi penurunan. Selanjutnya ada pengertian utang pajak. Singkatnya, utang pajak adalah kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh individu. Individu disebut sebagai wajib pajak dan biasanya adalah suatu badan maupun orang pribadi yang sudah ditulis dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Dikutip dari pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, yang mana utang pajak adalah pajak wajib dibayar, termasuk di dalamnya sanksi administrasi berbentuk denda, bunga, atau sebagainya.
yang ditulis dalam surat ketetapan pajak ataupun surat sejenisnya dalam berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sini ada pemicu timbulnya uang pajak, yaitu ada yang pertama berdasarkan kondisi materi. Dalam kondisi material, timbulnya utang pajak adalah karena adanya surat ketetapan pajak SKP oleh Fiskus. Jadi meskipun sudah adanya syaratan misten, namun belum ada surat keterangan pajak, maka tersebut belum bisa dibilang ada utang pajak. Yang kedua ada kondisi formil. Selanjutnya kondisi formil di mana timbulnya utang pajak adalah karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Misalnya dari perbuatan, keadaan, peristiwa yang mana bisa menimbulkan utang pajak. Contohnya itu ada perbuatan pengusaha melakukan impor barang. Keadaan itu ada memiliki harta bergerak dan tidak bergerak, sedangkan peristiwa ada mendapat hadiah dari undian. Selanjutnya ada sifat utang pajak. Setelah mengetahui pemicu timbulnya utang pajak, sifat-sifatnya yaitu yang pertama adalah memiliki sifat paksaan, di mana bisa dilakukan dengan surat paksa, bahkan sampai pemberitahuan melakukan penyitaan. Yang kedua ada pihak wajib pajak yang terutang dapat menunjuk orang lain untuk melunasi utangnya. Yang ketiga ada utang juga bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Yang keempat ada dapat dilakukan tindakan penyanderaan untuk mencegah keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Pembebasan kewajiban membayar pajak dan utangnya. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang membuat suatu pihak bebas dari pajak, yaitu yang pertama ada pembayaran. Pembayaran pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dilakukan di kantor kas negara, pos dan giro, dan bank persepsi. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi adalah keputusan yang diberikan untuk pihak wajib pajak yang memiliki tagihan di luar pajak yang tak diperkenankan dari hasil bruto. Yang ketiga ada pembebasan. Meskipun utang pajak tak bisa berakhir begitu saja, namun bisa dihilangkan oleh suatu pihak. Pembebasan ini diberikan pada sanksi administrasinya, bukan pada pokok pajaknya. Yang keempat ada penghapusan. Penghapusan ini hampir sama dengan pembebasan. Penghapusan ini bisa terjadi karena kondisi keuangan wajib pajak maupun kematian. Yang kelima ada kadaluarsa pajak. Pembebasan kewajiban pajak adalah kadaluarsa pajak di mana masa penagihan pajak sudah melampaui waktu terutang pajak. Umumnya kondisi ini tertulis kepastian secara hukum tentang kapan utang sudah tak bisa ditagih lagi. Cara menghapus utang pajak. Sebenarnya pelunasan utang pajak bisa dilakukan oleh pihak lain. Bisa hapusnya utang pajak adalah karena adanya insentif pajak yang dipenuhi persyaratan yang ditetapkan. Misalnya itu ada pembebasan PPh 21 bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah 200 juta per tahun selama pandemi COVID-19. Penghapusan utang juga bisa dilakukan apabila pihak wajib pajak meninggal dan tak memiliki warisan ataupun harta yang cukup untuk melunasi utang itu. Selain itu, berakhirnya suatu utang juga disebabkan oleh kadaluarsa sehingga akan menghapus utang wajib pajak pemiliknya. Selanjutnya ada contoh utang pajak. Ada sebuah perusahaan atau individu wajib pajak yang ingin memperpanjang sertifikat elektronik dan kemudian ditolak oleh petugas pajak. Kemudian dikenakan denda sebesar 1 juta bagi badan dan 100.000 bagi individu karena telah lapor SPT oleh pihak wajib pajak. Setelahnya, pihak wajib pajak melakukan penyetoran ke kas pos atau bank terkait denda tersebut, maka pihak wajib pajak baru bisa memperpanjang sertifikat elektronik itu ya. Selanjutnya yaitu ada apa itu? Penghasilan PPh. PPh secara umum adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang mana bisa menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Maka bisa dikatakan juga jika PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak atau badan, dalam hal ini suatu badan usaha, di mana penghasilan yang diperoleh tersebut dihitung selama 1 tahun pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh ya, badan usaha. Umumnya terdapat 8 jenis PPh yang bisa dibedakan terhadap suatu badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama ada PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditunjukkan untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu Anda mendirikan perusahaan, Anda memiliki badan usaha atau pun menjadi pengusaha. Selanjutnya yang kedua ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada PPh pasal 22. Pemungutan pajak PPh pasal 22 ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Yang keempat ada PPh pasal 23. Pajak penghasilan dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Yang kelima ada PPh pasal 25. Ini adalah angsuran yang pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya ini harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Yang keenam ada PPh pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima
oleh wajib pajak luar negeri dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT. Yang ketujuh ada PPh pasal 29. PPh ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang yang wajib pajak terutang dikurangi kredit pajak. Dan yang ke-8 ada PPh pasal 4 ayat 2. Pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayar koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. PBB itu apa sih? PBB adalah kepanjangan dari pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas tanah, bangunan yang dikenakan pada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi dan status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Secara umum, PBB ini ditunjuk untuk WP orang pribadi dan WP badan yang memiliki hak dan manfaat atas bumi dan bangunan. Tapi terkadang ada juga pemilik yang membebankan PBB ke pihak penyewa. Cara menentukan perhitungan pajak PBB ini ada 3 tahap. Yang pertama ada menentukan nilai jual objek pajak NJOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung besarnya NJOP ini, yang harus dibayarkan ada langkah pertama untuk terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua ada menentukan nilai jual kena pajak NJKP. Merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak yang terutang. Contohnya ada berikut ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak NJKP yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan, yaitu ada 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, dan 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dinilai dari jual objek pajak tersebut atau NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Yang ketiga ada menghitung pajak bumi dan bangunan PBB dengan cepat dan mudah. Setelah mengetahui definisi dari NJOP dan nilai jual NJKP, maka Anda dapat langsung menghitungnya dengan rumus menggunakan PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Rumus tersebut mengacu pada dasar hukum atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD). Merujuk pasal 41 HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif P2 PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan dan lainnya. Sini ada contoh soal, yaitu ada Pak Sanusi merupakan seorang pengusaha entrepreneur di bidang properti. Beliau mempunyai properti kos-kosan 200 meter dan persegi dengan nilai 2 juta per meter. Kos-kosan ini berdiri di atas tanah dengan luas 300 meter persegi dengan nilai 3 juta per meter. Asumsi NJOP/TKP untuk daerah tempat tinggal Pak Sanusi adalah 0. Bagaimana perhitungan PBB-nya atas properti Pak Sanusi? Sini jawabannya itu langsung pertama ada nilai kos-kosan 200 dikali 2 juta sama dengan 400.000. Nilai tanah ada 300 dikali 3 juta sama dengan 900.000. NJOP-nya adalah 400 ditambah 900 sama dengan 1.300.000. NJKP adalah 40% dikali 1.300.000 sama dengan 520. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan Pak Sanusi adalah 0,5% dikali 520 sama dengan 2.600.000. Nah, ini merupakan cara perhitungan PBB paling efisien. Pajak bumi dan bangunan ini biasanya perlu dibayar setiap tahun ya. Jadi disiapkan agar properti Anda tidak memiliki nilai terutang. Yang bukan objek PBB itu yang pertama ada digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, contohnya adalah masjid. Yang kedua ada digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga ada merupakan hutang lindung, hutang suaka alam, hutang wisata, dan lainnya. Yang keempat ada digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang kelima ada digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.